persentase perempuan dan laki-laki terjadi hernia lebih tinggi pada laki-laki. Kenapa dok? Itu udah ada penelitiannya, sekitaran 13, sekian persen pada laki-laki, pada perempuan itu hanya 2%-an. Mungkin karena yang pertama faktor pekerjaan. Iya, laki-laki lebih sering ngangkat-ngangkat gitu ya dok ya. Yang kedua kelemahan otot pada laki-laki gitu. Jadi saat ototnya udah lemah, mungkin karena usianya udah tua, dia masih bekerja, angkat-angkat beban berat, resiko terjadi hernia lebih tinggi. Biasanya orang-orang yang punya kasus hernia ini begitu datang ke dokter apa yang dikeluhkan? Benjolan pastinya. Oke, di sekitar mana dok yang paling banyak ditemukan? Nah itu tergantung, hernia itu bisa terjadi di beberapa tempat. Yang paling sering itu adalah hernia inguinal di lipat paha, yang turun sampai ke kantong jakar. Yang kedua itu yang di umbilikal, di pusar. Iya. Jadi ada juga hernia yang disebabkan karena bekas operasi, laparotomi, yang dia buka tengah, lebar lukanya. Nah itu beresiko bisa terjadi hernia ke depannya. Nah yang dikeluhkan pertama pasti benjolan. Benjolannya ya awalnya masih bisa keluar masuk sebelum kecekat ya. Keluar masuk sampai satu saat setelah dia tercekat, benjolannya sudah tidak bisa masuk kembali lagi ke rongga perut. Diiringi nyeri juga dok? Nyeri karena dia tercekat. Saat tercekat ya seperti jari kita lingkarin pakai karet gelang ya. Lama-lama dia akan menghitam. Karena aliran darah tidak sampai ke daerah yang terikat tersebut. Nah lama-kelamaan akan terjadi kematian jaringan. Nah setelah kematian jaringan akan terputus dengan sendirinya itu ususnya. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah jadi kalau ditanya nih, pasien datang dengan benjolan, kapan kita harus segera operasi dan kapan kita masih bisa konservatif. Konservatif dalam artian tidak dilakukan tindakan operasi. Minum obat gitu ya dok ya? Enggak. Hernia itu tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Oh gitu dok? Enggak bisa. Jadi kalau tanpa operasi apa tindakan konservatifnya? Konservatifnya itu hanya dengan menggunakan sabuk hernia. Kita mencegah di mana kita tekan di tempat yang ototnya yang lemah supaya ususnya tidak keluar lewat tempat yang lemah tersebut. Tapi kalau di daerah lipatan paha ada dok alatnya? Ada sabuk hernia. Iya, ada sabuk hernia yang ada bantalannya. Tergantung dia kiri atau kanan. Ada yang sebelah, ada juga yang kalau hernianya dua-duanya, dia ada bantalannya juga yang buat kiri dan kanan. Itu konservatif. Nah, saat dia sudah terjadi cekatan, di mana dia ada keluhan nyeri, benjolannya tidak bisa masuk kembali, kemudian tidak bisa BAB, tidak bisa kentut, itu udah indikasi harus segera dilakukan tindakan operasi. Ususnya udah kejepit artiannya. Jadi yang harus dipahami, saya mau garis bawahi ya, tidak ada obat-obatan yang bisa mengobati hernia. Tidak boleh diurut-urut juga kan. Kebanyakan orang ada benjolan nih diurut nih kan. Itu hanya akan memperparah kondisinya. Jadi tidak boleh diurut dan tidak ada obat-obatan mau herbal mau obat-obatan dari siapapun itu tidak bisa mengobati hernia. Kecuali kalau kita mau nutup defeknya ya dengan cara tindakan operasi. Iya. Nah kalau sudah masuk ke tindakan operasi nih dok ya, ada nggak sih dok kalau hernia itu lebih ke tindakan operasi besar atau bisa dilakukan minimal invasif? Hernia itu sekarang udah bisa kita perlaparoskopik, bisa, kita open juga bisa. Open kan yang berarti yang konvensional ya, yang cara lama. Itu tergantung dari apanya dok? Apakah tergantung dari posisinya? Misal kalau di pusar harus operasi besar misalnya gitu? Enggak, tergantung dari besar defeknya. Besar benjolannya. Kalau yang terlalu gede kita nggak bisa lakukan perlaparoskopik. Karena di dalam perut itu berarti defeknya tempat yang otot yang lemah itu luas berarti. Benjolan yang gede itu kalau hernia sampai sebesar apa sih dok? Saya pernah dapat yang sampai ukuran benjolannya sendiri ya. Di atas 20 cm diameternya. Gede dong, 20. Gede banget. Handphone ini lebih kali ya dok ya? Lebih ya? Lebih. Wow. Bisa 2 kali lipat handphone itu. Bisa sampai seukuran itu dok ternyata. Aku pikir karena kan kalau kelihatan dari luar ya benjolan kan hanya sebesar gini mungkin ya dok ya. Tapi ternyata di dalamnya bisa lebih besar dari itu. Ususnya yang keluar banyak, otomatis benjolannya akan besar. Besar juga. Dimana apalagi kalau ususnya udah kejepit, dia kan akan udem tuh, akan bengkak tuh ususnya tuh. Itu juga memperbesar ukuran benjolan tersebut.